Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfreno Rijani dengan NIDN 1125099401. Saya merupakan salah satu dosen program studi Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD OKTPT pada bidang pengajaran. Kewajiban dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pengajaran, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah metode perancangan arsitektur dengan bobot mata kuliah 2 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori pada semester 2. Berikut adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya gunakan pada mata kuliah metode perencanaan arsitektur yang berada di semester 2 yang telah diperbarui pada tahun 2026. Berikut terkait analisis pembelajaran atau peta pembelajaran mata kuliah. Jadi dimulai dari mahasiswa semester 1 yang mana mereka sudah memiliki pengetahuan dasar terkait arsitektur. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan ruang lingkup, metode perancangan, arsitektur, serta hubungan antara teori, metode, dan proses desain. Selanjutnya, mahasiswa melakukan identifikasi dari berbagai paradigma dan pendekatan metode perancangan dari berbagai literatur dan membandingkan kelebihan dan keterbatasan berbagai metode perancangan dalam konteks permasalahan desain. Selanjutnya, mahasiswa mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan aktivitas sebagai dasar penyusunan program ruang, dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program ruang menggunakan metode problem seeking, serta melakukan analisis terhadap kondisi tapak, lingkungan, regulasi, dan konteks sebagai dasar pengambilan keputusan desain, dan kemudian dievaluasi di tahap awal itu pada minggu ke-7. Selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan kriteria perancangan berdasarkan isu dan tujuan perancangan hasil dari analisis yang dilakukan sebelumnya. Sehingga mahasiswa dapat menyusun kerangka konseptual hubungan antara kebutuhan ruang, aktivitas, dan bentuk arsitektur, serta mengembangkan konsep dasar desain yang mempertimbangkan aspek perilaku, lingkungan, teknis, dan estetika. Kemudian setelah itu, mahasiswa diharapkan menghasilkan beberapa alternatif konsep desain menggunakan metode eksplorasi desain, yang mana setelah itu dilakukan evaluasi alternatif menggunakan kriteria fungsional, kontekstual, dan teoritis. Kemudian mahasiswa juga menentukan kembali alternatif konsep terbaik berdasarkan argumentasi ilmiah. Baik, selanjutnya mahasiswa diharapkan dapat menyusun diagram proses metode perancangan secara sistematis, serta menyusun laporan proses programming dan konsep desain secara sistematis. Kemudian dipresentasikan hasil analisis dan konsep perancangan secara kolaboratif menggunakan media visual dan nanti akan dievaluasi pada akhir semester. Tentunya analisis pembelajaran ini atau peta pencapaian pembelajaran mata kuliah ini itu untuk menunjang 5 CPL yang sudah dibebankan, itu ada CPL 17, 25, 26, 28, dan 31. Nah, berikut adalah dokumen RPS yang digunakan. Tadi ada 5 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, kemudian diturunkan menjadi 5 CPMK, yang mana CPMK 1 itu untuk menunjang CPL 31, kemudian CPMK 2 untuk CPL 28, CPMK 3 untuk CPL 17, CPL 4 untuk CPL 25, dan CPMK 5 untuk CPL 26. Masing-masing CPMK tersebut kemudian diturunkan kembali ke dalam sub CPMK yang terdapat 15 sub CPMK, di mana masing-masing CPMK itu memiliki 3 sub CPMK, dan itu bisa dilihat pada tabel korelasi CPMK terhadap sub CPMK. Nah, tentunya sub CPMK yang disusun di sini itu bisa mengarahkan mahasiswa untuk bisa berpikir secara berurutan
karena mahasiswa di tahap awal itu perlu adanya kerangka yang bisa mereka ikuti untuk diterapkan di semester-semester berikutnya. Metode perencanaan arsitektur merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 yang membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan dasar mengenai berbagai metode, prinsip, dan proses perencanaan arsitektur sebagai landasan dalam pengembangan rancangan yang sistematis, rasional, kreatif, dan kontekstual. Pada mata kuliah ini mempelajari perkembangan teori dan metode perencanaan arsitektur, pendekatan arsitektur programming, identifikasi dan analisis permasalahan desain, pengumpulan dan pengolahan data, perumusan kebutuhan ruang, penyusunan konsep perancangan, serta pengembangan dan evaluasi alternatif solusi desain berdasarkan pertimbangan aspek perilaku pengguna, fungsi, lingkungan, teknis, estetika, dan nilai-nilai arsitektur. Adapun bahan kajian yang dibebankan pada mata kuliah ini itu terkait pemrograman arsitektur, kemudian metode dan prinsip perancangan, serta teori dan perkembangan arsitektur. Adapun pustaka yang digunakan itu ada 8, dengan rujukan utamanya adalah Floret di tahun 2014 dengan bukunya Revealing Architecture Design Method Framework and Tools dari Floret. Kemudian ada juga pustaka penunjang itu ada 7, yang mana ketujuhnya itu sangat menunjang untuk mengetahui apa saja sih metode yang ada di arsitektur dan bagaimana sih menerapkannya. Berikut adalah rencana pertemuan yang akan disampaikan tiap minggunya. Tentunya pertemuan ini mewakili sub CPMK yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi pada minggu pertama hingga ke-6 itu mewakili sub CPMK 1 sampai 6 yang disampaikan secara berurutan. Yang pertama itu berupa pengantar metode perancangan, kemudian ada evaluasi metode perancangan, kemudian ada desain method, design thinking dan programming, kemudian ada human behavior, user needs, dan programming, terus ada problem seeking, architecture programming, lalu ada set analysis dan environmental analysis. Nah, masing-masing materi tersebut itu memiliki bobotnya masing-masing. Jadi dari sub CPMK 1 sampai 3 itu ada 15 poin dengan masing-masing itu 5% ya. Kemudian di sub CPK 4 sampai 6 tuh masing-masing 7%. Kemudian untuk mengetahui ketercapaian sub CPMK 1 sampai 6 itu dilakukan evaluasi tengah semester yang mana bobotnya adalah 10% untuk penilaian evaluasi tengah semester tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan sub CPMK 7 dan 15 yang terdistribusi dari minggu ke-8 sampai minggu ke-15. Berikutnya, pada setiap sub CPMK dari minggu ke-8 hingga ke-14 itu memiliki bobot penilaian sebesar 7%. Kemudian di minggu ke-15 itu nanti akan digabungkan penilaiannya dengan evaluasi akhir semester sehingga poin totalnya itu menjadi 15%. Berikut adalah portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL mahasiswa. Jadi setiap minggunya mahasiswa akan mengerjakan tugas yang mana pada minggu atau tugas yang 1 dan kedua itu merupakan resume literatur, kemudian di tugas yang ketiga itu ada studi kasus, di tugas keempat ada studi aktivitas, kemudian di tugas yang kelima ada programming, kemudian yang keenam itu ada analisis tapak. Kemudian pada tugas yang ketujuh itu ada perumusan kriteria perancangan, kemudian ada konsep desain, di tugas yang ke-8, di tugas ke-9 ada diagram konsep, kemudian di tugas yang ke-10 itu ada alternatif desain, kemudian di tugas yang ke-11 ada evaluasi desain, yang 12 merupakan finalisasi konsep. Lalu di tugas yang 13 itu merupakan laporan dan Assalamualaikum presentasi warahmatullahi yang wabarakatuh. dipresentasikan pada evaluasi akhir semester nantinya. Oke, bagaimana Dan kabarnya berikut hari ini adalah teman-teman? penilaian ketercapaian CPL pada mata kuliah Oke, metode perencanaan arsitektur ini ada yang yang nggak terdiri hadir. dari 5 CPL tadi, itu CPL 17, 25, 26, Oke, masuk semua 28, ya. dan tiga Oke, puluh masih satu. teman-teman. Sebelum kita mulai kuliah pada hari ini, Baik, selanjutnya marilah kita izinkan berdoa saya dulu. untuk Mungkin menampilkan bisa salah dipimpin satu video salah pembelajaran satu yang teman. telah dilaksanakan pada mata kuliah ini dengan
topik berupa konsep dalam arsitektur. Berikut adalah video pembelajarannya. Oke, baik. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas terkait ini ya, analisis ya, analisis tapak, kemudian ada analisis fungsi. Nah, tentunya semua analisis itu berbasis isu. Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah konsep sebelum kita membuat sebuah desain. Apa sih itu konsep? Oke, nanti kita akan coba pelajari pada pertemuan hari ini. Tapi sebelum pertemuan pada hari ini, ada beberapa hal yang disampaikan. Jadi yang pertama itu nanti kita akan ada pengantar materi ya, lalu ada pengertian, lalu ada konsep dalam arsitektur. Nah, jadi mata kuliah ini sendiri atau materi ini itu terkait dengan CPL 25. Jadi apa sih CPL 25 itu? Mampu menyusun konsep perencanaan arsitektur yang mengintegrasikan hasil kajian aspek perilaku, lingkungan, teknis dan nilai-nilai yang terkait dengan arsitektur. Lalu hal ini juga terkait dengan CPMK di mana mahasiswa mampu mengembangkan beberapa alternatif solusi konseptual melalui metode perancangan berbasis riset sederhana dan mengevaluasinya berdasarkan kriteria arsitektur. Nah, jadi nanti teman-teman tuh bisa membuat berbagai alternatif desain ya. Dan CPMK ini sendiri itu terbagi dalam 10 terbagi dalam 3 sub CPMK. Yang pertama itu menghasilkan beberapa alternatif konsep desain, kemudian mengevaluasinya, lalu menentukan alternatif konsep yang terbaik. Mana sih yang dilakukan? Nah, kegiatan konsep ini nanti, materi konsep itu terbagi dalam 3 pertemuan nantinya ya. Jadi tadi ada membuat konsep dasarnya dulu, kemudian mengevaluasi mana yang terbaik, lalu dipilih yang mana teman-teman itu sesuai dengan kriteria perancangan. Nah, lalu kira-kira apa sih itu konsep? Oke, silahkan. Tugas utama atau mungkin filosofi yang menjadi dasar sebagai tahap awal merancang bangunan, Pak. Oke, baik. Mungkin ada teman yang lainnya, ada yang bisa menambahkan? Pertama, atau gagasan dasar yang menjadi landasan untuk membuat sesuatu. Oke, baik, kita coba lihat ya. Jadi apa sih itu konsep dalam arsitektur? Jadi kalau yang kita bicara konsep berarti dia adalah keputusan desain, di mana dia berupa batasan-batasan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek. Kemarin kan sudah dilakukan ya, ada analisis fungsi, ada analisis tapak. Nah, dari berbagai analisis itu nanti dirangkum, di mana dia bisa menjadi sebuah keputusan desain atau disebut konsep dalam arsitektur. Nah, konsep arsitektur sendiri itu terbagi 2. Yang pertama itu ada konsep makro dan ada konsep mikro. Konsep makro itu adalah konsep umum yang digunakan, misalnya kayak arsitektur berkelanjutan, arsitektur hemat energi, kemudian arsitektur tropis, atau arsitektur tradisional dan lain-lain. Nah, sementara konsep mikro itu merupakan konsep turunan. Jadi tidak ada konsep yang terpisah. Jadi konsep mikro itu sifatnya dia mendukung konsep makro. Tidak ada ceritanya konsep mikro itu nanti dia berbeda dengan konsep makronya. Nah, kemudian konsep mikro itu yang pertama ada konsep bentuk, lalu ada konsep ruang dalam, di mana ada tatanan ruang, ada pencahayaan, penghawaan, akustika, dan lain-lain. Lalu ada juga konsep ruang luar terkait landscape, ada hardscape, ada softscape. Lalu ada juga konsep struktur dan material, serta yang terakhir itu ada konsep utilitas, di mana itu meliputi transportasi vertikal, listrik, plumbing, air bersih, air kotor, dan sebagainya. Oke, jadi teman-teman, jadi posisi konsep dalam sebuah proses perancangan itu berbeda-beda, tergantung kerangka perancangan yang kita pakai. Jadi kalau kita bicara menggunakan kerangka perancangan pattern base, dia adanya di bagian ini ya teman-teman, di bagian konteks, elemen, dan part-nya. Jadi bagian itulah nanti konsep itu di-create. Nah, lalu untuk di kerangka di Forbes, dia adanya di propose form. Nah, sementara itu untuk yang kerangka di metode ini menggunakan konsep base,
dia adanya di tahapan hipotesis dan refine ini. Jadi dia ada proses eksplorasi dan ada proses evaluasi. Nah, ini ada beberapa konsep dalam arsitektur. Yang pertama itu ada analogi. Yang pertama itu ada analogi personal, di mana itu perancang mengidentifikasikan dirinya sendiri lewat aspek-aspek mikro dalam permasalahan perancangan. Ini contohnya bagaimana orang berbaring di lereng lalu dibuat dianalogikan menjadi sebuah bangunan berundak-undak jadinya. Nah, kemudian ada analogi fantasi. Dia menggambarkan keadaan yang indah atau ideal untuk menciptakan sumber ide dalam pemecahan masalah. Nah, ini contohnya dari bunga ya, ada yang mekar, ada yang kuncup. Nah, itu diimplementasikan dalam sebuah desain jendela. Jadi bagaimana saat dia mekar, dia terbuka jendelanya, tapi saat dia kuncup, jendelanya tertutup. Jadi ini bagian jendelanya. Nah, lalu ada analogi matematis. Nah, dia menggunakan konsep yang didasari oleh ilmu hitung dan geometri sebagai tuntutan yang tepat dalam rancangan arsitektur. Itu kayak rumus Fibonacci atau golden ratio. Nah, lalu ada analogi biologis, di mana itu ada analogi organik, lalu ada analogi biomorfik. Jadi kalau analogi organik itu berdasarkan alam, kalau hanya biomorfik itu lebih ke detailnya. Nah, lalu ada analogi romantik. Nah, di mana dia adalah konsep yang mempunyai karakter mengembangkan tujuan, mendatangkan atau melancarkan tanggapan emosional dalam diri pengamat. Ini contohnya kayak ini ya, Museum Tsunami yang ada di Aceh, bagaimana orang datang ke bangunan itu merasa bahwa di sana tuh agak suram gitu. Jadi bukan bangunan yang sifatnya terang dan sebagainya, tapi dia lebih cenderung suram, tetapi dia tetap nyaman untuk dinikmati. Nah, lalu ada analogi linguistik, di mana dia berupa model sintaksis atau tata bahasa, lalu ada model semiotika, lalu ada model ekspresionis. Nah, kemudian ada juga analogi mekanik, di mana dia mengibaratkan bangunan itu sebuah mekanik. Jadi ini salah satu contohnya itu kayak bangunan smart home ya, rumah pintar atau rumah modular, itu juga menggunakan analogi mekanik biasanya. Nah, lalu ada analogi programatik. Nah, ini sering disebut juga dengan pendekatan rasionalistik atau logis, sistematis atau parametrik terhadap perancangan arsitektur. Nah, ini contoh karyanya dari Paul Rudolph. Dia arsitek luar negeri, tapi dia bisa mensintesakan bagaimana arsitektur tropis itu diterapkan di Indonesia. Jadi bangunan-bangunan yang dia rancang itu cenderung minim penggunaan AC-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada analogi ethosis, kemudian ada analogi bahasa pola, lalu ada analogi dramaturgi, di mana arsitektur dianggap sebagai sebuah panggung dan manusia sebagai pemainnya. Ini karyanya Frank Gehry terkait Disney Concert Hall di Los Angeles. Nah, lalu ada yang namanya konsep metafora. Jadi ada intangible metafor. Ini contohnya adalah metafora yang berdasarkan pada konsep, ide, hakikat manusia, dan nilai-nilai seperti individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi, dan budaya. Lalu ada tangible metafor. Ini contohnya di Sydney Opera ya, di Canberra. Lalu ada kombinasi metafor. Nah, kemudian ada metafora gender pria sama gender wanita. Dimana kalau yang pria tadi dia cenderung kaku, sementara kalau yang wanita dia cenderung lengkung-lengkung, lebih luas. Lalu ada yang konsep esensi ya, atau hakikat. Jadi dia mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam sebuah desain, merupakan hasil penemuan dan identifikasi pokok permasalahan. Biasanya tuh banyak diterapkan di arsitektur vernakular. Nah, lalu ada analogi pragmatik. Nah, ini bagaimana sebuah konsep yang dikembangkan pada persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan, di mana dia merupakan tanggapan langsung dari pemecahan masalah. Nah, contohnya ini di Rusun Cakung karyanya Yusing. Jadi bagaimana dia respon banjir. Jadi bangunannya dibikin panggung, kemudian susah ya biasanya memindahkan orang ke rumah yang bertingkat. Jadi dia sediakan area untuk pengembangan. Jadi dimungkinkan untuk membuat mezanin, kemudian ada ruang berkembangnya tadi. Jadi dia bisa dimanfaatkan menjadi hotel kapsul atau warung ataupun sebagai perluasan rumah nantinya.
Nah, lalu ada utopia ya, cita-cita ideal. Jadi ini konsep yang mengungkapkan cita-cita idealis yang ekstrim merupakan cita-cita tertinggi dari seorang arsitek. Nah, ini salah satu contohnya adalah Occupy Skyscraper, bagaimana dia didesain untuk menjawab tantangan bagaimana sih kalau demo itu tidak lagi di atas lahan. Jadi dia demonya secara vertikal gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, silakan. Konsep utopia ini diimplementasikan ke dalam desain yang dirancang Pak. Kalau boleh tahu. Oke, makasih ya pertanyaannya. Jadi memang kalau yang kita bicara utopia, biasanya dia relatif sangat ini ya, sangat liar. Bahkan kadang ada imajinasinya yang tidak bisa dibangun, tetapi banyak juga yang bisa dibangun. Kenapa? Karena tadi ditunjang dengan teknologi, kemudian ditunjang juga dengan kebijakan yang ada di pemerintah setempat. Tapi tentunya teknologi menjadi dasar bahwa bangunan itu bisa dibangun atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Oke. Gimana? Oke, maksudnya kalau yang Occupy Skyscraper ini ya. Oke, jadi memang ini ada kaitannya sama bahan ya, sama itu tadi material. Jadi kalau materialnya dia memang bisa ya pakai kabel dan sebagainya, tetapi tadi dia bakal diizinkan nggak dari peraturan pemerintahnya? Boleh nggak dibangun cuman pakai tali doang yang dibentang kayak gitu? Nah itu yang menjadi concernnya di sana. Jadi apakah dia bisa dibangun atau tidak ya tergantung tadi ke pemerintahnya. Oke, kayaknya cukup ya buat materi ini. Selanjutnya silahkan nanti teman-teman buat kelompok 2 sampai 3 orang, kemudian coba buat konsep makro berdasarkan isu permasalahan yang udah dirumuskan sebelumnya. Kemudian tentukan konsep mikronya juga, kerjakan pada lembar kerja yang telah disediakan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu terkait tugasnya? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Mungkin sekian ya buat pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin perlu teman-teman ingat lagi bahwa konsep desain dia adalah sifatnya keputusan desain. Jadi kalau teman-teman nanti konsepnya macam-macam, ya akan menyulitkan juga dalam proses perancangan nantinya. Oke, untuk menutup ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi adalah video pembelajaran yang sudah kami lakukan di semester ini. Tentunya banyak manfaat yang bisa dipetik oleh mahasiswa, bagaimana mahasiswa bisa menerapkan metode perancangan di tahap-tahap berikutnya dan bisa memahami bagaimana sih untuk menghasilkan sebuah konsep. Karena sebuah konsep memiliki peran yang penting sebagai keputusan sebuah desain. Semoga dalam kesempatan yang berbahagia ini bisa menginspirasi teman-teman dan juga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, salah hilapnya mohon maaf.
Semoga saling menginspirasi dan berjabat erat. Dikte Saintek berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.